Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri Asrul Kalam Zaman. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral adalah kemampuan anak untuk membedakan mana benar dan mana salah. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antara manusia. Menurut teori Piaget, perkembangan moral anak adalah Piaget menggunakan dilema cerita anak memecahkan cangkir untuk meneliti penalaran moral anak. Yang pertama, aturan kaku diterapkan oleh otoritas, menilai berdasarkan konsekuensi atau hasil, percaya hukuman otomatis, egosentris, belum bisa melihat sudut pandang lain. Itu pada usia 5-10 tahun. Baru pada usia 10 tahun ke atas, menilai berdasarkan niat pelaku, aturan bersifat fleksibel dan bisa diubah, hukuman tidak otomatis. Hukuman itu pertimbangkan konteks, gitu ya. Muncul dari interaksi dengan teman sebaya. Aturan kaku di sini adalah ditetapkan oleh otoritas, seperti kalau misalnya usia 5-10 tahun, ketika tidak ya harus tidak gitu, karena pasti ada alasannya kayak gitu. Baru menilai berdasarkan konsekuensi atau hasil gitu. Seorang anak dari 5-10 tahun itu tuh baru bisa berpikir, jika kita memecahkan cangkir, apapun yang terjadi gitu, pasti kita bakal kena marah gitu kan. Baru percaya hukuman otomatis, seperti tadi memecahkan cangkir. Jika kita memecahkan cangkir, anak itu pasti tahu, aduh aku mecahin cangkir gitu, aku pasti dimarahin kayak gitu, walaupun mungkin dia tidak sengaja. Belum bisa melihat sudut pandang orang lain. Dia masih belum bisa melihat bahwa jika memecahkan cangkir secara tidak sengaja itu mungkin sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, asalkan bisa dijelasin. Itu 5-10 tahun. Jika sudah sampai 10 tahun ke atas, menilai berdasarkan niat pelaku. Dia bisa tahu nih, kalau misalnya mecahin cangkir, jika disengaja, itu tuh disengaja atau enggak. Kalau disengaja itu artinya salah gitu. Aturan bersifat fleksibel dan bisa diubah, seperti kalau misalnya kamu mecahin cangkir dengan sengaja, ya kamu artinya harus dihukum. Ngapain kamu mecahin cangkir gitu. Hukuman tidak otomatis, harus mempertimbangkan konteks dulu. Jadi nggak bisa kamu ngelakuin kesalahan ya kamu dihukum, nggak bisa kayak gitu. Bisa aja kesalahan itu terjadi karena hal yang baik, walaupun hal baik jarang gitu kan. Baru teori Kohlberg. Menurut teori Kohlberg itu ada 3 level dan 6 tahap perkembangan moral gitu. Level pertama, prekonvensional atau tidak ada internalisasi gitu, sama prekonvensional. Itu ada 2 tahap, orientasi hukuman dan kepatuhan, sama orientasi relativisme dan instrumental. Untuk tahap pertama, patuh karena takut dihukum, perilaku dinilai dari konsekuensi fisik gitu. Jadi ketika aku melakukan kesalahan ya aku takut gitu, bukan karena mengikuti aturannya, tapi ya karena kalau aku melakukan kesalahan ya aku takut dihukum gitu, bukan karena tahu tapi karena takut. Tahap kedua yang benar adalah yang memuaskan kebutuhan sendiri gitu, prinsip timbal balik, seperti aku suka ini ya karena aku dibayar gitu, aku akan melakukan ini ya karena aku dapat ini gitu. Jadi bukan karena mau, tapi karena aku melakukan sesuatu aku mendapatkan timbal balik. Level 2 konvensional. Tahap ada 2 tahap juga. Tahap pertama good boy atau good girl, dan orientasi hukum dan tatanan sosial. Untuk tahap pertama good boy atau good girl, perilaku baik adalah yang disetujui orang lain gitu. Contoh, aku suka nih nilaiku tinggi ya bukan karena aku suka nilaiku tinggi, tapi karena orang lain suka dengan nilaiku tinggi gitu. Jadi aku akan membuat nilaiku tinggi bukan karena diriku sendiri, tapi karena orang lain kayak gitu. Tahap selanjutnya, orientasi hukum dan tatanan sosial, mematuhi hukum dan menjaga tatanan sosial gitu. Baru level 3, itu ada 2 tahap juga, orientasi kontrak sosial, nilai dan hak bisa melampaui hukum. Hukum dapat diubah untuk kebaikan masyarakat. Baru prinsip etika universal, standar moral berdasarkan HAM universal, nurani di atas hukum saat keduanya bertentangan. Kritik terhadap teori Kohlberg itu tuh adalah kelemahan metodologi.
terlalu menekankan penalaran moral, kurang memperhatikan perilaku moral nyata. Penelitian awal didominasi subjek laki-laki, jadi kurang representatif, gitu, kurang campur. Jadi semuanya itu rata-rata apa yang dilihat dari laki-laki, gitu. Bersifat terlalu individualistik, mengabaikan dimensi kepedulian. Jadi merasa teori Kohlberg itu tuh kayak ya udah individual banget, gitu. Teori domain Santrok terdapat domain berbeda dalam pengetahuan sosial. Menurut Santrok itu ada domain moral sama domain konvensi sosial. Konvensi sosial adalah aturan berdasarkan konsensus dan dapat diubah. Contoh, mungkin awalnya angkat tangan di kelas, tapi bisa jadi nggak angkat tangan, bisa jadi siapa yang nepuk meja duluan, gitu. Penalaran moral, aturan bersifat wajib diterima luas, gitu. Seperti ya berbohong salah, mencuri salah, menyakiti juga salah, gitu. Pelanggaran aturan moral jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran aturan konvensi, gitu. Karena kalau pelanggaran aturan moral itu seperti kamu berbohong, ya kamu salah, gitu, daripada kamu nggak angkat tangan, kayak gitu. Tantangan bagi teori Kohlberg adalah konvensi sosial bukan tahap lebih rendah, melainkan domain yang berbeda. Implikasi bagi pendidikan. Guru dapat mendorong kemajuan penalaran moral melalui diskusi, dilema etika dalam pembelajaran. Yang kedua, perkembangan terjadi satu tahap per tahap. Siswa perlu berinteraksi dengan satu atau dua tahap di atasnya. Interaksi teman sebaya mendorong penalaran moral lebih maju melalui role taking opportunities. Jadi maksudnya interaksi teman sebaya itu tuh pasti kan enggak semuanya sama, gitu. Mungkin ada orang yang jadi leadernya, mungkin ada juga orang yang jadi asistennya, gitu. Di situ tuh mempelajari moral itu tuh dari interaksi teman sebaya tersebut. Sebelum usia 9 tahun, anak cenderung di level prekonvensional, remaja mulai memasuki level konvensional. Perkembangan kognitif adalah fondasi, tetapi tidak cukup sendiri, harus ada interaksi sosial juga, gitu. Karena dengan adanya interaksi sosial, mulai dari moral, kognitif, sama emosi, itu terbantu semua. Kesimpulannya adalah perkembangan moral adalah proses transisi dari takut hukuman menjadi memiliki prinsip internal. Dari yang awalnya aku takut dihukum menjadi aku tahu nih kenapa aku nggak boleh melakukan itu, gitu. Guru tidak hanya pengajar materi, tetapi fasilitator karakter siswa. Pendidikan moral yang efektif menggabungkan diskusi teoretis dengan praktik perilaku nyata di kelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.